Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 21 Juni, judul renungan kita, Kerajaan Sorga seumpama sebuah pukat. Ayat hafalan Matius pasal 13 ayat 48. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik dibuang. Untuk menerangkan bagaimana sistem kerja kerajaan sorga untuk mengumpulkan pengikutnya dan kemudian yang berhak untuk menjadi pewarisnya, maka Yesus menyampaikan perumpamaan pukat. Pukat adalah alat menangkap ikan yang disebut jala atau jaring yang digunakan di danau atau di laut yang ukurannya cukup besar. Alat itu dengan menggunakan perahu dibawa ke tengah danau atau laut, kemudian dilabuhkan ke danau atau ke laut untuk menangkap ikan. Ikan adalah mewakili manusia. Pukat mewakili manusia, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh penjala manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 10, untuk memenangkan orang lain kepada Kristus, sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 411 sampai 412. Demikianlah pekabaran Injil itu diberitakan kepada manusia di dunia ini untuk memanggil manusia. Manusia diumpamakan kepada ikan, dan laut atau danau diumpamakan kepada dunia. Ternyata ikan yang tertangkap dan masuk ke dalam pukat disebutkan ada dua macam. Ada ikan yang baik, ada juga ikan yang tidak baik. Ketika pukat yang sudah menangkap ikan itu ditarik ke pantai, maka mereka memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik dikumpulkan ke pasu, dan ikan yang tidak baik dibuang. Demikianlah manusia yang mendengar dan tertarik akan pekabaran Injil. Sekalipun mereka sudah berada dalam pukat pekabaran Injil, ada manusia yang baik dan ada manusia yang tidak baik. Sesungguhnya, di dalam diri manusia secara alami tinggal hal-hal tidak baik, tetapi manusia itu menjadi baik adalah oleh karena hasil pekerjaan Tuhan oleh Injil kebenaran yang diterimanya. Demikian juga tidaklah heran jika manusia tidak baik ditemukan dalam lingkungan perkumpulan umat Tuhan. Pemisahan antara yang baik dan yang tidak baik adalah berdasar pada tabiat. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 49 dan 50. Tentu, kita tidak mau untuk menjadi kelompok orang jahat. Rahasianya adalah ketika kita mendengar dan menerima Injil Kerajaan Sorga, berdoalah supaya kuasa Injil itu bekerja mengubah tabiat kita menjadi tabiat yang dikehendaki Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus menjadi orang yang baik agar kami dapat mewarisi kerajaan Allah. Dan tolonglah kami supaya kuasa Injil itu bekerja mengubah tabiat kami menjadi tabiat yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.